dipersembahkan oleh 上江，在上江，上上江，这是浙江在浙江。这是顶珠文。 Anda kembali bersama kami pemirsa di live event Waisak 2025 dan saat ini juga masih berlangsung doa-doa yang dipanjatkan dan nanti sebelum detik-detik Waisak akan dilakukan terlebih dahulu meditasi. Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bante Victor. Bante, hal lain yang juga saya amati yang menarik adalah kehadiran dari sosok-sosok penting. Tadi ada misalnya Menteri Kebudayaan Fadlizon sudah berbicara, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga ya kan, ada Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang juga datang. Bante sendiri memaknai tokoh-tokoh ini datang. Ini kan negarawan semua nih yang datang, menteri-menteri perwakilan pemerintah. Dalam momen ini bersama dengan keluarga umat Buddha seperti apa, Bante? Ya, tentunya umat Buddha akan sangat berterima kasih ya atas kehadiran negara di saat perayaan ibadah. Apalagi tadi memang ada kurang lebih 3 menteri dan 1 wamen, ya wakil menteri. Jadi memang kita merasa sangat apresiasi tahun ini karena luar biasa ya Bapak Menko bisa hadir bersama-sama dengan kita di sini. Jadi ini adalah suatu kebahagiaan buat umat Buddha yang spesial di tahun 2025. Ya, dan merasa sangat tersanjung mereka bisa hadir semua di sini begitu ya. Betul. Dan berkumpul bersama dengan umat Buddha yang ada di sini. Bante, tapi kan kita melihat tentu kita yang datang di sini itu berasal dari latar belakang semua yang berbeda. Tadi juga Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyinggung berkali-kali soal toleransi, soal harmonisasi, bagaimana kita bisa menyatu dengan agama-agama yang lain. Itulah kurang lebih intinya pesan-pesan itu yang selalu disampaikan begitu ya. Kalau dari Bante, ajaran Buddha mana lagi yang kemudian bisa kita ilhami secara universal supaya kita bisa hidupnya saling berdampingan nih Bante, apapun agamanya. Betul. Ya, jadi di dalam kitab ya yang kita kenal dalam ada 2 kitab mengenai ini. Yang pertama itu adalah Karanya Metta Sutta atau hal-hal yang perlu dilakukan supaya mengembangkan welas asih, dan Metta Sutta khotbah mengenai welas asih. Dalam 2 sutta ini Sang Buddha mengajarkan kita bagaimana kita memiliki toleransi dengan pihak-pihak yang lain. Ya, bagaimana kita menghormati, bagaimana kita melayani, dan bagaimana kita juga bersama-sama untuk membawa kebahagiaan buat mereka. Jadi dalam Karanya Metta Sutta itu yang mungkin saya bisa kutip ya, di situ disebutkan bahwa bagaikan seorang ibu. Jadi kita diibaratnya sebagai ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah welas asih yang kita berikan kepada semua makhluk. Jadi ini adalah satu kata yang sangat sejuk buat kita. Baru yang kedua, untuk mengembangkan cinta kasih itu, Sang Buddha bilang tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada batas, ya, tidak boleh ada suatu sifat kebencian itu. Jadi kita tidak boleh membenci yang lain. Makanya dengan adanya sifat-sifat ini, umat Buddha setiap tahun berusaha untuk harmoni ya dengan semua pihak yang ada. Dan juga mungkin Bante perlu kasih tahu ke pemirsa bahwa umat Buddha ini mendapat hari spesial dari PBB, di mana Waisak ini dirayakan oleh PBB. Hari ini kemarin ya dilaksanakan UNDV, United Nations Day of Waisak, yang diadakan oleh PBB untuk umat Buddha. Karena kenapa? Mereka paham bahwa umat Buddha ini adalah peaceful,
tadi perwakilan dari PBB datang untuk bersama-sama hadir mengikuti Waisak pada hari ini. Itulah menandakan betapa pentingnya peringatan Waisak ini atau Waisak. Nah, Bante, selain itu juga tadi Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menyinggung soal, saya tertarik ketika Pak Menteri bilang kontemplasi. Nah, berkontemplasi itu maksudnya seperti apa sih, Bante? Ya, jadi kontemplasi itu adalah contoh kayak tadi Bante bilang, kita seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi anaknya yang tunggal, untuk memberikan welas asih itu seperti orang yang kita kasih welas asih ini adalah semua anak kita sendiri, ya kan? Nah, oleh karena itulah kontemplasi ini adalah seperti merenungkan, ya, merenungkan kemudian berusaha untuk melaksanakan dharma itu sendiri, ajaran itu sendiri. Bante, tapi kan ikhtiar untuk bisa tadi berkontemplasi, menjadi lebih bijaksana, lebih mengendalikan diri, itu kan bukan hal yang mudah. Kalau Bante melihat sendiri, apa sih Bante tantangan-tantangan yang masih kita hadapin yang sampai dengan saat ini masih ada di masyarakat yang membuat kita sulit untuk bisa mengendalikan diri dan bijaksana itu sendiri? Sebenarnya untuk kita mengendalikan diri, itu filosofinya adalah bukan untuk menaklukkan. Makanya kenapa Buddhism dianggap sebagai agama yang damai, peaceful. Karena Sang Buddha bilang, daripada kita menaklukkan ribuan musuh, lebih sulit adalah kita untuk menaklukkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita memberikan dapat menaklukkan diri kita sendiri, inilah disebut pemenang. Bukan karena kita menaklukkan orang lain, bukan kita menghancurkan orang lain. Jadi pengendalian diri itu di situ, ya. Contoh, gampang nggak buat kita untuk bangun pagi secara konsisten? Ini kan sesuatu yang susah buat kita. Baru yang kedua, contoh, gampang nggak buat kita untuk rutin beribadah secara konsisten? Misalnya yang Kristiani mereka pergi ke gereja tiap minggu, atau yang agama Muslim harus menjalankan sholat 5 waktu dengan on time gitu. Ini kan sesuatu yang harus kita lawan diri kita. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh lawan supaya bisa kita laksanakan. Jadi itulah kita harus mengendalikan diri dan melawan diri kita yang tadi untuk membakar ya tadi malas kita, ego kita, gengsi kita, semuanya yang harus kita lawan. Nah, inilah yang kita bilang ya butuh suatu perjuangan ya agar wisdom itu muncul. Gitu. Agar wisdom itu muncul, tapi kadang masyarakat tuh suka nggak wisdom atau suka nggak bijak nih Bante. Contoh kecil misalnya, masih banyak orang yang menganggap agama saya, agama A, B, C, D itu jauh lebih baik daripada agama yang lain. Itu tadi baru saja juga disinggung sama Menteri Agama kita. Katanya kan kalau agama justru mengajarkan hal-hal yang bukan kebaikan, itu artinya agama tidak mengajarkan kebaikan itu sendiri. Betul. Nah, kalau ajaran Buddha sendiri, bagaimana kemudian mengajarkan umatnya agar bisa melihat bahwa agama lain itu juga mengajarkan kebaikan? Ya, jadi kalau dalam ajaran Buddha kita tidak pernah untuk memberikan satu false atau direction kepada umat bahwa bagaimana kita men-convert agama lain supaya pindah menjadi agama Buddha. Tadi dalam sambutan dari Ketua Umum Walubi sendiri, Ibu Hartati Murdaya tadi sempat menyinggung juga mengenai masalah ini. Dia bilang bahwa orang yang melaksanakan dharma, walaupun dia bukan Buddhis, tetapi secara langsung dia sudah Buddhis. Itu jadi bukan dilabelkan bahwa saya mesti KTP saya agama ini, bahwa ya saya itu. Tetapi agama itu adalah sesuatu yang kita praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika seseorang menjalankan dharma, melakukan perbuatan baik di rumah, memiliki wisdom, nah dia sebenarnya sudah memiliki nilai-nilai dari Buddhism itu sendiri. Jadi kita nggak perlu sebenarnya men-convert agama orang ya, supaya kamu mesti masuk dengan kita atau bagaimana supaya kamu harus masuk. Kita tidak pernah menggunakan contoh baksos. Yang baksos itu yang datang harus Buddhis. Nggak pernah. Justru yang datang semua agama datang. Contoh dalam acara ini yang menjadi volunteers bukan semua juga Buddhis. Dokter-dokter yang datang juga bukan Buddhis. Ya, jadi semua agama di mana siapa yang mau berbuat baik silahkan. Kita memberikan wadahnya, kita berjalan bersama demi melancarkan kebaikan itu sendiri buat semua makhluk.
Ya itu salah satu pelajaran penting sekali. Saya sampai merinding juga itu mendengar jawaban Bante karena memang itu juga masih menjadi tantangan gitu. Tapi Bante, adakah optimistis itu bahwa memang nantinya masyarakat Indonesia ya sekarang sudah banyak yang bisa bertoleransi, tapi mungkin di sebagian orang masih susah kayaknya untuk bertoleransi. Tapi apakah nanti kita nih suatu saat bisa bertoleransi penuh satu sama lain di Indonesia supaya perdamaian dunia itu benar-benar kita bisa wujudkan? Kalau Bante sendiri ya saya optimis ya, karena kalau kita melihat contoh yang spesial dari Borobudur ketika kita melaksanakan Waisak adalah di mana yang mengikuti Waisak ini sebenarnya banyak banget dari agama yang non-Buddhis. Kami selaku panitia menyebar undangan itu kurang lebih 20.000 saja. Ya 5.000 untuk zona 1, 15.000 untuk zona 2. Namun kalau berdasarkan data yang kita terima dari TWB bahwa yang datang ternyata sekitar 90.000. Berarti 70.000 dari mana? Ya kan? Nah oleh karena itulah kita di Indonesia ini sangat bersyukur umat Buddha merayakan Waisak. Di sini khusus yang spiritual, di bawah itu untuk yang seremonial. Jadi umat-umat yang beragama lain dapat menikmati, misalnya seperti tadi ada drone, ada lampion, ya kemudian di bawah juga disiapkan ada pasar medang, baksos, itu dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Nah di zona 1 ini ya kemudian khusus untuk doa, gitu. Walaupun di saat ini di belakang kita kan ini mayoritas adalah mereka yang beragama Buddha sedang berdoa begitu ya. Tapi kan yang di sebelah sana ini juga banyak masyarakat beragama lain yang datang. Nah, dengan adanya momentum Trisuci Waisak hari ini di Borobudur, ini ingin menyampaikan pesan bahwa umat Buddha itu terbuka untuk semuanya tanpa mengajak tadi, tanpa harus mengajak, tapi lebih kepada membuka bahwa kita bisa hidup berdampingan. Itu makna juga yang ingin disampaikan Bante dalam peringatan Trisuci Waisak tahun ini. Ya betul, karena kita melihat bahwa leluhur kita sendiri ketika mereka membangun Borobudur, juga waktu itu mereka membangun Sewu dan Prambanan. Itu di mana masyarakat waktu itu Hindu dan Buddha juga berdampingan. Ya, maka kita melihat bahwa ya memang kita membuka diri supaya setiap orang bisa bersama-sama dengan kita. Ya silahkan, selama itu baik, selama itu positif, ya silahkan datang di Waisak setiap tahun. Terbuka sekali untuk semuanya, tua, muda, pria, wanita, agama apapun begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.